Aktualisasikan oleh kader-kader PMII, khususnya PMII Tasirul Afkar, pada umumnya seluruh kader-kader PMII seluruh Indonesia. Ada berapa undangan yang hadir hari ini? Sebenarnya panitia itu mengundang Puspika Kecamatan Semambir dan Ramil Polsek Kecamatan. Para dosen pun saya undang, baik itu ketua setai, para tokoh juga diundang, ormik-ormik yang ada di dalam kampus. Cuman kenyataannya para beliau-beliau tidak hadir undangan. Kalau komisariat sendiri? Komisariat yang lain saya undang dan banyak yang hadir. Hadir. Mas, tujuannya sendiri itu sebenarnya, Mas? Tujuannya itu tadi untuk bahwa PMII Tasirul Afkar mampu untuk mengadakan acara seperti ini, dan biar dirasakan oleh kader-kader PMII Tasirul Afkar, para pejuang-pejuang PMII, pendiri PMII itu bagaimana jerih payahnya mendirikan organisasi yang harus kita pertahankan di masa kini dan masa yang akan datang. Berarti punya harapan apa yang terakhir dari pelaksanaan Harlah dan kegiatan-kegiatan PMII ke depan? Harapan besar kami adalah bagaimanapun kader-kader PMII taat kepada para founding father. Tadi sudah ngirim Fatihah kepada yang sudah almarhum para pendiri, dan sahabat-sahabat PMII Rasul bisa mampu membawa PMII ini ke masa yang akan datang untuk lebih maju. Baik, kita bergeser sebentar. Assalamualaikum Ketum. Assalamualaikum. Boleh tahu nama lengkapnya? Nama lengkapnya Ahmad Zainuddin. Zainuddin, selaku apa di PC Surabaya? Saya selaku Ketua Umum PC PMII Surabaya. Hari ini diundang ke PK Tasirul Afkar ya, dengan pelaksanaan yang sama Harlah ke-54. Apa yang bisa disampaikan seorang Ketum PC PMII Surabaya? Selaku Ketua Umum PC PMII Surabaya, saya sendiri ini menyatakan bangga kepada kader-kader saya yang sampai hari ini, di hari yang ke-54 ini, kader-kader masih tetap semangat, masih ada giroh untuk tetap menghidupkan apa yang namanya organisasi. Masih ada semangat bagaimana mereka mendidik, mencetak kader-kader yang militan, yang bisa mengabdi pada bangsa dan negaranya, yang bisa menjadi tokoh-tokoh panutan kelak di hari yang akan datang. Di PMII sendiri, Mas, tadi sempat ada tausiah yang disampaikan masih miris dengan kaderisasi yang ada di PMII saat ini. Bisa dijelaskan? Saya melihat miris kepada sahabat-sahabat maupun kepada kader-kader ini. Saya melihatnya bahwasanya konteks kepemudaan dan kemahasiswaan pada hari ini telah teracuni oleh globalisasi, oleh era modernisasi. Sehingga ketika dia dihadapkan kepada organisasi ini tidak begitu menarik bagi mereka. Organisasi ini memang tidak memberikan apa yang namanya pekerjaan, tidak, tapi organisasi ini memberikan bekal bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan. Ada solusi untuk itu? Saya ada solusi. Salah satunya adalah kita sebagai kader PMII dan khususnya kepada alumni ini harus bersinergi, karena apapun yang terjadi alumni mempunyai tanggung jawab kepada kader-kadernya. Alumni yang sukses harus bisa menarik kader-kadernya untuk bisa dididik dan bisa diberdayakan di daerah-daerah sana. Saya punya keyakinan apabila suatu saat nanti kader-kader ini dan senior-senior yang hebat-hebat ini telah mengisi pos-pos strategis, kita akan bisa mapan ke belakangnya. Tidak akan menjadi organisasi yang miris, organisasi yang ditakuti oleh para mahasiswa. Bahkan saya punya keyakinan PMII ini akan dicintai dan bahkan akan dicari apabila kita punya jaringan yang luas, keorganisasian yang mapan, dan juga sistem kaderisasi yang mapan. Sampai ultahnya yang ke-54 ini, apakah Mas Rudi masih kurang merasa jalinan atau kinerja bareng antara alumni dengan kader sendiri, Mas, atau pengurus yang ada? Saya merasa sejauh ini ketika saya sudah melanglang buana lah, mulai dari Bali sampai ke Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta, sudah saya temui semua sahabat-sahabat. Apa yang terjadi? Sama-sama mirisnya ketika kita berbicara antara networking antara senior dengan para kader-kadernya. Ini kadang-kadang tidak ketemu. Kader menginginkan ini, senior menginginkan ini. Bahkan ada senior yang juga menyatakan, senior yang mempunyai mempunyai kemampuan, mempunyai kerja di bidang teknik, ketika dia membutuhkan tidak dapat kader yang mampu di bidang teknik. Inilah yang tidak sinkron antara senior dan junior. Jadi kadang-kadang kita tidak pas, kadang-kadang kita terlalu diforsir dalam persoalan politik, hukum, sedangkan yang lain kita ditinggalkan.
Kita lihat saja di kedokteran kita kadang-kadang tidak punya kader, di kepidanan kita tidak punya kader. Inilah yang membuat kita itu miris. Jadi ini harus ada solusi bagaimana nanti di kongres ini PB bisa memberikan sumbangsi dan bisa memberikan solusi bagaimana sistem kaderisasi ini bisa menyentuh semua leading sektor. Surabaya bisa membawa suara itu ke kongres. Saya bisa membawa suara itu ke kongres dan saya punya keyakinan karena di samping saya punya keyakinan cabang Surabaya adalah cabang tertua dan Surabaya ini adalah termasuk cabang terbesar di seluruh Indonesia, dan juga saya punya keyakinan dengan hadirnya calon ketua PB nanti dari Surabaya saya bisa membawa apa yang diinginkan oleh kader-kader di Surabaya. Last question Bang Gemas, tadi sempat disampaikan negeri ini masih belum berkepribadian, pemimpin ini masih kurang mau martabat, harga diri gitu. Apa yang secara spesifikasi menurut PMI Surabaya sendiri apa yang kurang sebetulnya dari negeri dan pemerintah ini? Kita melihat bahwasanya sahabat-sahabat PMI telah banyak melakukan kajian terhadap NKRI. Saya menyatakan bahwasanya sejak kita bangun sampai kita tidur lagi itu sudah dikuasai oleh asing. Kita terlalu membebek kepada asing. Pakai sabun kita Unilever, kita minum Danone, kita pakai sampo kita Unilever dan lain sebagainya. Ini miris kepada kita dan juga kebobrokan di dalam negeri ini. Hukum yang kita jadikan jagoan lah di dalam membentuk peradilan, ternyata dia tidak bisa membawa benteng peradilan. Tokoh-tokoh politik yang menjadi wakil kita ternyata mereka adalah tukang-tukang korup. Pemerintahan yang kita ajung-ajungkan juga tidak jauh beda dengan apa yang keduanya tadi. Inilah yang membuat kemunduran dari negara kita. Pertanyaan lanjutan sama Mas, ada solusi nggak untuk mengantisipasi dan mengatasi itu? Saya ada solusi. Ini juga mungkin kita membentuk kader-kader, mencetak kader-kader yang militan, mencetak kader-kader yang intelektual, mencetak kader-kader yang beriman, cakap, berintegritas untuk mensiasati ini. Ketika mereka kelak sudah keluar dari sistem kaderisasi ini, sudah keluar dari perguruan, ketika mereka sudah berproses di dunia pemerintahan ini, inilah yang akan menjadi solusi. Karena saya melihat seperti ini, berapa ribu mahasiswa yang keluar setiap tahunnya dari fakultas hukum, berapa ribu orang mahasiswa yang setiap tahunnya keluar dari fakultas politik, tapi kenapa mereka kok tidak bisa merubah politik maupun hukumnya? Karena mereka sejak dini tidak ditempa dengan kemampuan yang hebat. Meskipun tadi miris, berarti PMI masih siap mencetak pemimpin bangsa ini? Kita masih punya keyakinan untuk bisa mencetak itu, bahkan bisa lebih baik untuk ke depannya. Karena saya sendiri dengan senior maupun dengan komisaris akan menata itu lebih baik ke depannya. Ya, yang terakhir Mas, sampaikan salam harlah kemudian harapan terhadap PMI secara umum. Selaku Ketua Umum PCPMI Surabaya dan segenap pengurus maupun ketua-ketua komisariat secabang Surabaya, saya mengucapkan selamat hari lahir yang ke-54 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMI telah banyak memberikan sumbangsih kepada bangsanya. PMI telah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Kita berdoa bersama bahwasanya dengan adanya hari lahir ini kita bisa memperbaiki kondisi kader kita dan kondisi kebangsaan kita. Kita berdoa bersama, itu yang terbaik untuk kita semua.